11.250.000 suara yang kemarin pun dia dari partai non Gerindra. Saya yakin dan percaya dengan jalannya 250.000. Atau saya ketahui itu kecil. Ini kecil sekali. Saya bisa petakan dan saya tahu berapa persen. Kemudian Purbalingga, Brebes apa lagi? Ini perlu kamai kali 5. Untuk ini. Tergantung bagaimana film internet kita, Gerindra itu sendiri. Oleh karena itu, lewat kehadiran Jawa Tengah untuk lebih baik, khususnya partai-partai kita, khususnya Gerindra akan mampu mewarnai bahwa wakil yang telah hadir di tempat kita, kami ucapkan terima kasih sekaligus menunjuk arahan kita berkomitmen bahwa Gerindra seluruh Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah yang juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia jajaran pengurus Partai Gerindra Jawa Tengah, Gubernur Lutfi, yang hadir di tengah-tengah ini, para ketua dan wakil ketua DPRD, Partai Gerindra menempatkan kader terbaiknya Indonesia. Kesabaran kita yang tiada henti sejak partai berdiri, berdoa dan berikhtiar menjadikan ketua umum kita penggarap dan yang digarap rata-rata 1/4 hektar bahkan rata di Indonesia. Jika ini dibiarkan, maka kemiskinan akan tambah miskin, maka kemiskinan akan terus terjadi dan menimpa para petani kita. Alhamdulillah hari ini kegiatan kami di Semarang, di kantor DPD Partai Gerindra Jawa Tengah adalah mensyukuri atas ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, sekaligus memperingati hari ulang tahun. Dan hari ini dalam ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 di Semarang, di Jawa Tengah, kami didampingi oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan para wakilnya yang dalam pilkada yang lalu diusung oleh Partai Gerindra. Dan tadi kami ingatkan bahwa kekuasaan yang kawan-kawan para kepala daerah yang dinyatakan menang diberikan atas kepercayaan dari rakyat, dan rakyat berharap para bupati, wali kota, dan gubernur diharapkan menggunakan kekuasaannya sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Yang kedua, kami memahami bahwa ada persoalan di daerah-daerah, karena itu kita mendengar dan mencatat atas semua persoalan yang dihadapi seperti defisit anggaran dan berbagai macam persoalan, dan karena itu dengan
komunikasi ini diharapkan kita menyampaikan beberapa problem sehingga masalah yang dihadapi oleh bupati, wali kota, gubernur bisa mendapatkan solusi atas berbagai persoalan tersebut. Yang ketiga, kami berharap di antara gubernur, bupati, wali kota dalam menjalankan program tetap terkonek dengan program pemerintah pusat, karena ini adalah satu kesatuan dari program pemerintah dari kabupaten, kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan pada hari ini, dan tadi Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Mas Sudaryono juga mengingatkan hal yang sama tentang perlunya konektivitas terhadap masalah-masalah yang berkembang di kabupaten, kota, dan provinsi. Saya kira itu. Yang pertama memang tadi sudah ada arahan dari Pak Sekjen menurut dari DPP bahwa terutama gubernur, bupati, dan wakil bupati terpilih kita sudah bentuk adanya tim transisi sebelum nanti dilakukan secara legitimate formal kita dilantik menjadi pejabat terpilih. Kita lakukan integrasi di antara tim itu adalah integrasi dengan pemerintah pusat. Tidak hanya nawacita dari Bapak Presiden, tetapi beberapa kementerian sudah kita konekkan untuk melakukan eksplorasi di wilayah pembangunan di kita. Termasuk nanti tidak hanya integrasi, juga kolaborasi dengan para bupati wali kota yang khususnya Gerindra yang hadir, termasuk bupati-bupati yang lain, sehingga Jawa Tengah nantinya linier dalam rangka mengemban amanat yang telah diberikan oleh mandat rakyat dalam rangka eksplorasi Jawa Tengah. Intinya itu. Pak PJ kan saat ini punya program Pak, ini nanti diteruskan atau bagaimana? Semuanya terus, jadi kita akan terus meneruskan ya, termasuk mungkin ada beberapa perubahan anggaran yang harus segera kita laksanakan sebagai janji-janji politik kita terhadap masyarakat Jawa Tengah pada saat kita kampanye. Terkait efisiensi anggaran nanti berpengaruh nggak Pak? Pengaruh ada, tetapi kan harus kita laksanakan. Jadi efisiensi itu kan berdasarkan Impres nomor 1 yang harus kita laksanakan. Efisiensinya diantaranya ada perjalanan dinas dan anggaran-anggaran lain, terutama transfer daerah ya. Itu nanti harus kita lakukan koreksi untuk efisiensi anggaran. Oke? Setelah efisiensi Prioritas tetap jadi pengentasan kemiskinan, kemudian mendukung program pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Sudah kita petakan, roadmap-nya sudah kita bikin, sehingga diantaranya misalnya Jawa Tengah untuk dalam rangka swasembada pangan, RPJMD kita fokuskan bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional, dan ini sudah kita roadmap-kan. untuk pendidikan Pak, kan kalau tahun kemarin kan sempat Termasuk- SMK itu kan gratis ya Pak, itu masih gratis. Termasuk pendidikan. Jadi SMA gratis itu nanti kita prioritaskan kepada mereka yang miskin ekstrim yang putus sekolah. Jadi putus sekolah di tempat kita itu hampir 160.000. Baik kita gratiskan pakaian, kemudian buku dan internet. Ini khusus yang miskin ekstrim. Dan fiskalnya sudah kita hitung, kita cukup untuk Jawa Tengah. Oke, cukup oke? Enggak juga, sekali-kali sama lu temen begitu kan.